Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Ngomongin PC build makin kesini tuh udah nggak lagi bersahabat nih untuk kaum kere-hore. Kalau kita tuh pinginnya pakai hardware rilisan terbaru. Misalnya aja di sini kita kalau mau build nih AMD AM5 termurah, di sini oke lah motherboardnya tuh dapat 1,5 jutaan. Kemudian untuk RAM DDR5 juga 1 jutaan udah bisa dapat. Tapi untuk CPU-nya sendiri tuh paling murah sih 7500F aja, harganya masih cukup tinggi sekitar di 2,8 jutaan. Ya rasanya sih nambah dikit ke 8500G masih jadi sedikit lebih hemat karena itu punya integrated GPU. Jadi ya kita nggak perlu lagi tuh beli GPU discrete. Tapi tetap nggak sih harga kedua CPU ini tuh masih terlalu tinggi ya? Apalagi kalau kita bandingin dengan kubu sebelah yang tetap punya kelas Core i3 current gen dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau. Bahkan motherboardnya juga masih bisa ditandem dengan DDR4. Ya sebenarnya AMD juga punya si Ryzen 3 8300G, tapi saking terlalu jenius nih marketing mereka, jadi dijual aja deh untuk paketan PC pre-build. Emang sih kadang langkah-langkah yang suka AMD ambil tuh suka bikin gregetan. Cuman AMD tidak sepenuhnya menutup mata kok. Popularitas AM4 sendiri tuh masih belum padam karena panjangnya support yang diberikan sama AMD sendiri. Dengan begitu AMD ini tetap merilis CPU-CPU baru di tahun 2024 untuk platform AM4 tersebut, yang di sini tetap membawa banner Ryzen 5000 series. Yang tentu ini nantinya kan bakal jadi sangat murah ya untuk build PC-nya karena platform AM4 sendiri tuh motherboardnya masih support RAM DDR4 yang tentu harganya ya jauh lebih murah dari DDR5. Dan mungkin ini ya cara AMD untuk tetap menjaga persahabatan dengan kaum kere-hore. Seperti sini gue akan coba nih rakit PC dengan CPU Ryzen 5000G terbaru. Pertama gue pingin bahas casingnya terlebih dahulu karena ini salah satu hal yang cukup krusial. Karena selain menjadi tempat menampung build PC-nya, ini juga yang membuat PC-nya nanti punya looks yang cukup oke dengan harga yang terjangkau. Yang di sini nih gue akan pakai casing dari NIK Nemesis, salah satu brand yang sangat tepat nih buat nyari komponen dan peripheral dengan budget yang ekonomis, tapi looks-nya nggak receh nih. Seperti di sini casing Arcais T55 yang punya finishing full putih dengan harga cuma 300 ribuan aja. Di harga segini kita udah dapetin casing dengan side panel tempered glass, lalu juga include nih 3 buah fan bawaan, kemudian juga I/O portnya cukup berlimpah dan juga support size motherboard ATX. Kemudian secara dimensi, walau support sebuah motherboard ATX, ini sebenarnya sih cukup compact. Jadi oleh sebab itu ya tidak support nih radiator 360 mm. Tapi sebagai substitusi kita bisa nih memasangkan total 6 fan 120 mm di casing ini. Nah, buat fan bawaannya sendiri tuh sebenarnya juga udah punya LED RGB, tapi di sini itu kita nggak bisa atur warnanya, alias udah fix nih. Kemudian bagian front panelnya juga udah mesh, jadi soal airflow ya cukup oke lah. Namun sayangnya di sini belum dilengkapi dengan dust filter. By the way, casing ini sebetulnya juga masih support kok untuk beberapa GPU triple fan dengan panjang di bawah 300 mm. In case ya nantinya kalian mungkin pingin nambah GPU discrete. Lalu untuk bagian-bagian yang bisa dilepas di sini ya cukup umum sih, yaitu ya kedua sisi side panelnya, lalu bagian front panelnya, serta juga bagian dust filter yang terletak di bagian top dan bottom. Tapi di sini agak lain nih, karena dust filter yang di bagian top panel itu tuh terletak di bagian dalam casing, yang mana pada umumnya itu kan ada di luar ya. Tapi ya sebenarnya juga kita bisa sih dilepas terus taruh ya di luar casing ini. Kemudian soal build quality ya harap maklum aja selayaknya sebuah casing 300-400 ribuan, tapi ya setidaknya sih bagian seperti power supply cover tuh di sini masih ada, yang mana ini tetap membuat looks casingnya jadi tetap oke sih. Nah, untuk letak I/O portnya sendiri tuh nyatu nih sama bagian front panelnya. Yang di sini tuh terdapat 2 buah USB 2.0 Type A dan 1 buah USB 3.0 Type A. Kemudian di sini juga ada 2 buah audio jack untuk mic dan headset. Tak lupa juga ada tombol-tombol seperti power on off dan juga reset button. Nah, untuk storage bay-nya sendiri yang biasanya tuh terletak di bagian dalam power supply cover, nah di sini tuh tray-nya nggak ada. Karena untuk storage bay-nya ini terletak di bagian atas power supply cover. Dan di sini kita bisa lihat nih baut-bautnya. Nah, untuk pemasangannya tuh ya bisa dilihat seperti di video ini. Tapi NIK klaim sih di sini kita bisa pasangkan tuh 2 buah hard disk dan juga 2 buah SSD. Tapi toh ya nanti kita juga nggak bakal build-nya pakai hard disk atau SSD SATA sih. Nanti kita bakal pakai SSD M.2. Nah, by the way di sini tuh NIK pengen kasih tahu kalian kalau mereka tuh juga punya fan casing warna-warni imut seperti ini yang mereka namai itu dengan Sparkle.
Nah, ini tuh juga dilengkapi dengan warna LED RGB yang mungkin aja kalau kalian suka build PC dengan warna fan yang agak beda, nah mungkin bisa nih pakai fan seperti ini. Tapi di sini sih gue nggak akan pakai fan-nya karena di sini gue akan tetap menggunakan fan bawaan casing ya supaya tetap membawa tema casing full putih. Oke nih, untuk penggunaan CPU pada build PC kali ini kita akan coba nih pakai dua CPU sekaligus, yaitu Ryzen 5 5500 GT dan juga Ryzen 5 5600 GT. Yaitu adalah sebuah CPU refreshment dari varian 5600G sebelumnya. Ya mungkin sih di sini AMD ya pengen bilang kalau AM4 tuh ya masih kita support loh. Nah, untuk harga keduanya di sini sih masih cukup terjangkau, tapi ada beda hampir 300.000 nih di antara kedua CPU ini. Nah, apakah 5600 GT itu bisa menjustifikasi perbedaan harga yang lebih mahal tersebut? Oke nih, secara spek sendiri sih kelihatan keduanya tetaplah sebuah CPU 6 core 12 thread dan tetap menggunakan integrated GPU Radeon Vega. Nah, di sini tuh hanya ada sedikit perbedaan pada boost clock CPU aja, tapi hanya berlaku pada 5600 GT. Dan 5500 GT-nya ini tidak memiliki perbedaan nih dengan 5600G sebelumnya. Nah, walaupun begitu sih di sini katanya AMD tetap menjanjikan kalau bakal ada peningkatan performa dari kedua CPU ini dibandingkan 5600G. Ya, kita nanti akan bahas performanya lebih jauh. By the way, di sini kita masih akan mendapatkan cooler bawaan nih dari kedua CPU ini, dimana untuk cooler bawaan ini nanti akan gua pakai untuk menghemat budget. Nah, CPU ini nantinya akan gua tandem dengan motherboard B450M dari ASRock. Ya memang sih ini bukanlah motherboard yang mewah, power phase-nya aja cuma 6, kemudian juga cuma punya satu slot M.2 dan portnya juga ya nggak banyak sih. Alasan gue pakai motherboard si B450 ini ya karena harganya jauh lebih murah dibanding B550, tapi ini kita tetap mendapatkan fitur overclocking yang mana nanti gue akan manfaatkan untuk OC tipis-tipis. Ya walau sih kita nanti kehilangan fitur macam PCIe 4.0, tapi ya toh Ryzen 5000G sendiri kan mentok support di PCIe 3.0 aja, jadi nggak begitu pengaruh juga sih. Kemudian soal storage di sini gue akan pakai nih SSD dari Apecer yaitu AS2280P4. Sebuah SSD NVMe Gen 3 512GB yang harganya gue rasa masih cukup terjangkau nih untuk sebuah NVMe Gen 3 di tengah harga SSD yang sedang meroket. Speednya sendiri pun juga masih cukup oke nih buat kelas harganya. Nah, dengan begitu biar satu tema juga, di sini gue akan pakai RAM dari Apecer, yaitu dengan seri Knox White RGB mereka yang berkapasitas 16GB dual channel 3200 MHz. Ya, secara tampilan sih RAM ini RGB-nya cukup oke lah, dan juga heatsinknya tuh putih-putih jadi bisa menyatu nih dengan warna casingnya yang juga full putih. Terakhir soal power supply, tadinya tuh gue mau pakai power supply FSP Hydro K Pro 600W. Tapi sayangnya di sini stoknya tuh lagi pada kosong di marketplace. Nah, kenapa gue pengen pakai FSP Hydro? Karena pengalaman pribadi pakai power supply FSP Hydro sendiri tuh ternyata cukup badak. Yang mana power supply ini tuh udah gue pakai sejak tahun 2020 dan sampai sekarang tuh power supply-nya masih oke dan nggak ada yang aneh-aneh. Oleh karena itu ya gue pengen lah terapkan power supply yang sama pada build kali ini. Cuman karena di sini tuh yang available di marketplace tuh versi 750 wattnya dan gua nggak ada budget untuk beli power supply versi 750 watt tersebut. Jadi ya untuk simbolis gua akan pakai power supply Hydro lama gua yang berkapasitas 600 watt. Ya gua rasa sih ini kapasitas yang sweet spot ya in case kalian nantinya pengen upgrade CPU atau nambah GPU discrete ke depannya. Oke nih, gimana soal performa dari PC build ini? Bisa dilihat sih pada tes Cinebench bisa dibilang ya perbedaannya cukup tipis sih. Di sini kalau gua loop nih Cinebench R23-nya selama 10 kali, bisa dilihat hasil skor 5600 GT itu ternyata malah konsisten sedikit lebih rendah dari 5500 GT. Tapi dengan catatan di sini gua menggunakan stok puller. Dan jika ditelaah nih ternyata si 5600 GT-nya sendiri tuh punya package power yang sedikit lebih tinggi, tapi sayangnya tidak bisa dijawab dengan clock speed yang jauh lebih tinggi juga. Bahkan maksimum clocknya sendiri tuh belum bisa menyentuh boost clock tertinggi CPU ini, jadi tidak seperti si 5500 GT yang berhasil meraihnya nih. Ya mungkin ini disebabkan karena kedua CPU tuh sama-sama menyentuh TJ Max di 95 derajat saat pakai stock cooler. Namun karena si 5600 GT itu punya power bawaan yang lebih besar, ya maka di sini CPU-nya tuh mengalami throttling yang sedikit lebih agresif. Adapun pada tes sintetik lain nih seperti 3D Mark juga ternyata bedanya masih tipis-tipis. Dan lanjut nih ke video games yang di sini gue tes pakai settingan rata kiri semua, ya bedanya juga ternyata memang tipis nih untuk kedua CPU ini.
Ya mengingat memang sih keduanya menggunakan integrated GPU yang sama, yaitu Radeon Vega 7 yang punya clock speed sama persis di 1900 MHz. Dan kemudian ini dia nih alasan kenapa gue ambil motherboard B450, karena dengan modal nggak sampai 1 juta aja kita tuh masih diberikan fitur tuning OC di CPU ini. Ya sebenarnya sih gue juga nggak akan coba OC yang ekstrim-ekstrim, dimana gue tuh hanya akan melakukan manual overclocking untuk si integrated GPU-nya aja. Nah, di sini nih gue set PBO dengan curve optimizer negatif 20 untuk CPU dan set 2200 MHz plus SoC voltage di 1,15 volt atau 1150 mV untuk si integrated GPU-nya. By the way, di sini gue singkat-singkat aja nih ya, karena sebab untuk penjelasan PBO dan curve optimizer-nya ada di video penjelasan full yang gue buat terpisah nih. Bisa kalian cek nih kalau kalian memang penasaran. Nah, efek dari hasil tuningan ini kita tuh bisa dapetin skor multicore yang lebih tinggi lagi, sebab secara average clock speed tuh meningkat sekitar 3,4%. Lalu untuk suhu di sini ada yang menarik nih, sebab si 5500 GT-nya tuh bisa turun jadi 91 derajat, yang memang sih masih cukup tinggi. Tapi di sini tuh gue pengen kasih lihat kalau clock-nya itu naik, tapi sebenarnya tuh suhunya bisa turun kok dengan settingan PBO ini. Nah, buat efeknya di video games tuh bisa kita lihat sebagai berikut. Game Cyberpunk tuh bisa dapat peningkatan sekitar 7,5% dan CS2 tuh bisa naikin sekitar 6%. Nah, kalau kalian sendiri tuh memang parno nih sama suhu 90 derajat lebih, kalian tinggal atur aja nih limit suhu 80 derajat di settingan BIOS motherboardnya. Jadi nanti tuh CPU-nya tuh mau gimana pun bakal ditahan tetap di suhu 80 derajat aja. Nah, karena kita tahan CPU-nya nih untuk tetap di 80 derajat, maka nantinya tuh bisa mengalami penurunan performa kalau kita setting default aja. Maka dari itu dengan tuning PBO di sini kita tuh bisa mengcounter kekurangan ini, yang mana tuh nanti performanya bisa disamakan seperti kondisi default tanpa limitasi suhu. Tapi itu ya suhunya tetap terjaga di 80 derajat, nggak melar-melar sampai 95 derajat kayak posisi default tanpa limit suhu. Ya gue rasa sih ini opsi yang paling recommended nih kalau kalian tuh pingin tetap pakai stock cooler. Ya, jadi inilah PC seharga 5-6 jutaan yang mungkin bisa jadi nih rekomendasi buat kalian, khususnya dari sisi casing kalau kalian tuh memang pingin nge-press budget tapi masih punya looks yang modern dan enak dilihat. Ya mungkin bisa nih ambil si NIK Nemesis Arcade T55 ini. Casingnya juga masih bisa memenuhi kebutuhan upgrade kalian, misal mau nambah fan atau mungkin pasang liquid cooler. Bisa juga nih kalau kalian mau ganti ke motherboard ATX ke depannya sampai pasang GPU discrete dengan panjang cooler mencapai 290 mm. Nah, kemudian gue temukan juga nih kalau di sini 5500 GT itu punya price to performance paling oke. Harganya jauh lebih murah, hampir 300.000, tapi hasil FPS-nya tuh nggak jauh beda sama si 5600 GT. Dan sepertinya si 5600 GT ini tuh kayaknya throttling banget nih kalau pakai si stock cooler. Sebab ya dia tuh bakal kesulitan nyentuh boost clock maksimalnya, jadi ya mungkin tuh dia butuh third party cooler untuk supaya bisa bekerja dengan optimal. Ya agak disayangkan sih, sebab beda harganya tuh hampir 300 ribuan nih sama 5500 GT. Yang mana tuh beda harganya itu sendiri aja udah bisa kalian jadikan untuk beliin cooler. Jadi mending budgetnya tuh kalian gunakan nih untuk nambah beli si 5600 GT yang udah pasti itu nggak bakal jalan optimal kalau pakai stock cooler. Atau mending buat beli cooler aja supaya si 5500 GT-nya tuh jadi punya suhu yang jauh lebih adem. Nah, kemudian satu hal lagi nih, kalian tuh mending rakit PC pakai CPU ini atau mending pakai Ryzen 5 5600G versi Tray yang ternyata tuh masih beredar di marketplace tapi ya garansinya gacha nih. Tulis aja pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin segitu aja sih untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.